Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk belajar YI Framework kembali. Sebelumnya kita sudah berhasil menginstalasi aplikasi YI dan sudah terkoneksi ke database dengan menggunakan YI Advance ya. Jadi sebagaimana kita ketahui ada dua pilihan arsitektur untuk men-setup YI Framework berbasis web, yaitu bisa basic installation atau advanced installation. Yang kita coba di mata kuliah ini adalah yang advanced installation, ya, dimana ada backend dan frontend. Nah, ini halaman backend ada di aplikasi YI Asset. Kalau ingin masuk ke halaman backend, kemarin kita sudah setting menggunakan ADM. Nah, di sini yang sudah kita coba juga kemarin adalah bagaimana membuat create rate update delete untuk tabel divisi. Ini ya sudah bisa sampai seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita lihat dulu sebelumnya ERD yang dibuat pada aplikasi ini. ERD ini sangat penting untuk pengembangan aplikasi. Diharapkan sebelum mengembangkan aplikasi, pastikan ERD-nya sudah baik dan benar. Mungkin ada sedikit perbaikan-perbaikan, hanya mungkin bersifat penambahan field atau ukuran size field saja mungkin yang ada perbaikan. Tapi baiknya relationship atau keterhubungan antara tabel sudah benar-benar fix gitu ya. Contohnya dalam kasus ini kita sudah membuat kemarin tadi ya tabel divisi ya. Kemudian di sini ada tabel pegawai ya, divisi terdiri di dalam divisi ada banyak pegawai ya. Nah, nanti pegawai bisa mengajukan cuti, dia ada di tabel transaksi pengajuan cuti. Nah, setiap pegawai nanti mendapat jatah cuti gitu ya. Jadi di sini ada tabel history jatah cutinya yang harusnya sih nanti kalau diimplementasikannya di sini ada field sisa cuti, dia akan otomatis berkurang ketika pegawai mengajukan cuti dan di-approve di status ini oleh atasannya. Baik, kemarin kita sudah buat divisi, kita akan lanjutkan ke pegawai. Coba dibuka lagi aplikasinya untuk kode generatornya. Kode generatornya alamatnya ada di YI Asset /adm/key. Oke, pertama seperti biasa kita pilih model generator. Nah, tadi yang akan kita buat adalah tabel dari divisi, tabel pegawai. Nah, di sini kita pilih pegawai, ketik saja P, berarti nanti akan muncul nama-nama tabel dalam database yang sudah kita hubungkan di aplikasi ini. Kemudian di sini model kelasnya, klik aja P-nya besar. Nah, pastikan namespace-nya sudah pada posisi yang benar, yaitu backend models ini ya. Jadi di setting dulu di sini backend model untuk namespace-nya. Berikutnya base class-nya sudah pasti pakai active record karena kita menggunakan koneksi database untuk generate modelnya. Langsung di preview, kemudian kita tekan tombol generate. Nah, kita buka filenya, harusnya sudah terbuat, dia ada di directory backend models. Nah, sudah ada pegawai sini. Nah, ini pegawai ya. Nah, ini hasil generator GI tadi. Nah, sudah dilengkapi dengan nama tabel, fungsi-fungsi yang ada nama tabelnya. Jadi kelas pegawai extend active record, sudah ada rules-nya di sini. Nah, rule ini sangat penting karena nanti kita sudah akan mudah menggunakan untuk validasi di sisi kliennya, nanti di aplikasi webnya nanti sudah tervalidasi dengan baik. Contohnya misalkan dengan NIP sini di maksimum 15, maka nanti ketika di input 16 karakter maka tidak akan bisa masuk. Demikian juga untuk kolom-kolom yang lainnya.
Nah, di sini juga ada attribute tables. Ini nama-nama yang akan nanti muncul di label di halaman webnya. Yang sebelah kiri tidak bisa diedit karena ini harus sesuai dengan kolom-kolom yang ada di tabel pegawai, sedangkan yang sebelah kanan ini bisa kita edit, ya. Jadi nama pegawai dan seterusnya. Nah, di sini juga sudah ada keterhubungannya, ya. Contohnya fungsi ini sudah tergenerate get jatah cuti, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di relasinya database-nya adalah satu pegawai memiliki banyak jatah cuti karena setiap tahun dia akan di-generate, maka dia di sini sudah dibuatkan has many gitu ya. Nah, sebaliknya sini divisi juga ada fungsi lagi get divisi, nanti bisa kita panggil get divisi di sini artinya tabel pegawai dia akan terhubung ke tabel divisi. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memanggilnya. Kemudian di sini juga ada satu lagi pengajuan cuti. Jadi satu pegawai bisa mengajukan cuti. Nanti bisa kita buat master detail pegawai di atas, bawahnya adalah daftar pengajuan cuti yang diajukan. Jadi master dan detail. Jadi sudah dibuatkan oleh kode generator key. Langkah berikutnya kita buat CRUD generator. Nah, CRUD generator ini kita isi di sini modelnya harus lengkap front end atau back end tadi ya. Back end model pegawai kita ketikkan aja kalau belum ada. Nah, ini search-nya juga ditambahkan kelas search gunanya untuk filter data atau pencarian data nanti di bagian ini. Controller seperti tadi back end arahkan ke back end pegawai controller, ya. Jangan namanya harus benar. Kemudian juga viewpad-nya boleh dikosongkan atau biar memastikan saja kita tulis pakai Akeong Akeong backend views pegawai. Artinya nanti view-nya ada di situ, ya. Oke, kalau sudah di preview di generate. Nah, dia akan mengenerate. Coba kita lihat di sini di Sublime-nya. Nah, di controller ada akan terbuat pegawai controller, ya, sudah dibuat. Kemudian di views dia akan ada folder pegawai dan file-file yang nanti bisa dilakukan operasi CRUD. Kita coba akses URL-nya, berarti localhost adm pegawai. Nah, seperti ini sudah. Nah, ini yang akan kita lakukan perubahan nanti kode programnya. Kita coba dulu tes create pegawai. Masukkan NIP-nya misalkan 010120. Nah, namanya misalkan Faiz Fikri. Nah, tempat lahir misalkan Depok. Nah, tanggal lahir ini nanti kita custom. Ini masih semuanya bentuk komponennya text field semua. Formatnya tahun, bulan, tanggal, gender. Nah, ini juga nanti kita ubah menjadi radio button pilihan. Sementara tadi di tipe datanya karakter 1, ya. Kita set L misalkan. Nomor handphonenya kita isi sendiri. Nah, alamat juga nanti kita ubah komponennya text area karena alamat bisa panjang. Jalan Raya Kebagusan 4 Pasar Minggu Jakarta, ya, Selatan. Divisi, ya, ini masih bentuknya text field juga, nanti kita akan ubah menjadi drop down. Nah, tadi kalau kita lihat di database-nya, ya, kalau kita cek, ya, kita coba cek deh di MySQL-nya. Database-nya apa? Saya lupa. Di sini kita coba deh. Database-nya coba kita lihat database-nya pakai apa? Ada di mana settingannya? Ada di common config main lokal. Nah, di sini database-nya namanya db asset nf2. Tapi use db asset nf2.
Alias table